Dan kasus Tom Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan politik. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lengser pun masih mengarah pada setiap tokoh yang dianggap baleloh dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Anies. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Jadi itu persepsi pertama tuh. Nggak ada gunanya kalau publik sudah punya persepsi bahwa Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo berupaya untuk menghasilkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi bayang-bayang Jokowi masih ada di belakang itu. Jadi selalu kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang itu. Tentu bisa, tetapi itu harus dimulai dengan sesuatu yang final, bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan pemerasan politik, atau sebaliknya pemerasan politik tidak boleh berakibat pada penggunaan hukum untuk kepentingan yang sama. Jadi itu mungkin yang hari ini bisa kita pastikan bahwa Tom Lembong ini semacam sinyal pada mereka yang pernah berselisih dengan Jokowi untuk siap-siap dia ditangkap akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, penangkapan Tom Lembong atas dugaan kasus korupsi impor gula yang melibatkan dirinya saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi. Publik menilai bahwa penangkapan Tom Lembong adalah balas dendam politik Jokowi. Yang kita tahu bahwa Tom Lembong adalah pendukungnya Anies, yang mana berseberangan dengan pemerintah. Pengamat politik Bung Rocky Gerung mengeluarkan statement terkait dengan hal ini. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dan kasus Tom Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan politik. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lengser pun masih mengarah pada setiap tokoh yang dianggap baleloh dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Anies. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Jadi itu persepsi pertama tuh. Nggak ada gunanya kalau publik sudah punya persepsi bahwa Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Kalau kita lihat perkembangan kasus itu sampai sekarang kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia diseret di dalam atau bahkan ditahan tuh. ICW sendiri mempertanyakan tuh apa kausa penyebabnya itu kan. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk melihat dan menguji sekaligus kesungguhan dari penegakan hukum itu terlihat di dalam kasus-kasus yang sebetulnya terkait dengan peristiwa politik. Kalau kasus itu dari 10 tahun lalu diungkit sekarang, itu artinya selama Tom Lembong jadi menteri ya didiamin apa. Jadi sebetulnya bayang-bayang kekuasaan itu masih ada di belakang hukum, di belakang pemberantasan korupsi. Jadi keinginan Pak Prabowo untuk menegakkan hukum akhirnya dipersepsikan sebagai sekedar headline aja dan tidak menyentuh pada mereka yang hari-hari ini sebetulnya ada di dalam pantauan masyarakat sipil. Itu yang menyebabkan Abraham Samad, Saud Sitomorang, Said Tidur, Roy Suryo segala macam itu, Marwan Batubara kemudian datang ke KPK untuk minta kepastian apakah kasus-kasus yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu mau ditenggelamkan, apakah KPK mau mengintai sekedar intaian politik dan dikaitkan lagi dengan dendam politik. Jadi sebetulnya kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo berupaya untuk menghasilkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi bayang-bayang Jokowi masih ada di belakang itu. Jadi selalu kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang itu. Tentu bisa, tetapi itu harus dimulai dengan sesuatu yang final, bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan pemerasan politik, atau sebaliknya pemerasan politik tidak boleh berakibat pada penggunaan hukum untuk kepentingan yang sama. Jadi itu mungkin yang hari ini bisa kita pastikan bahwa Tom Lembong ini semacam sinyal pada mereka yang pernah berselisih dengan Jokowi untuk siap-siap dia ditangkap akhirnya. Kemungkinan itu ada di hari-hari ini, dan kita mau lihat bagaimana masyarakat sipil membentuk semacam opini bahwa Presiden Jokowi masih ada di belakang kekuasaan Pak Prabowo. Memang masih ada masalah, apakah kejaksaan itu lembaga negara yang harus bebas dari intervensi politik, dan pada saat yang sama Jaksa Agung itulah political appointee, kan itu soalnya kan. Jadi kita mau pisahkan dulu bagaimana institusi ini bisa bekerja kalau dia sebetulnya lembaga yang harusnya independen tetapi dipilih dengan cara yang sifatnya politis. Demikian juga KPK yang undang-undang lamanya ya menentukan bahwa dia independen, tapi undang-undang baru
aturan baru yang dibuat oleh Jokowi justru menempatkan KPK itu sekedar peralatan presiden. Kan itu yang kemudian jadi masalah gitu. Dan sekarang saya kira tekanan publik supaya kembalikan KPK pada dasar yang awal bahwa dia adalah lembaga independen, bukan bagian dari kekuasaan atau secara proksi bisa diatur oleh kekuasaan. Konsekuensinya panjang atau bisa diperpendek konsekuensinya, yaitu pastikan bahwa Pak Prabowo bisa membentuk pansel untuk menilai kembali mereka-mereka yang akan jadi komisioner KPK yang diusulkan oleh rezim sebelumnya. Dan itu juga paralel dengan upaya untuk membersihkan KPK dari unsur-unsur politik. Jadi mulai terlihat bahwa tokoh-tokoh yang sebetulnya punya integritas tersingkir untuk jadi pimpinan KPK di era Jokowi. Orang semacam Sudirman Said lah, contoh yang paling bagus itu, bahwa integritasnya tidak diragukan. Kapasitas pengetahuan dia di bidang manipulasi keuangan juga tidak perlu dipertanyakan. Tapi justru orang semacam Sudirman Said tersingkir karena dia bagian dari Anies di masa lalu kan. Jadi kelihatannya mesti ada juga satu garis yang jelas bahwa KPK itu harus dikocok ulang. Artinya dimulai dengan panitia seleksi baru tuh. Kan Pak Prabowo bisa katakan, oke, saya ingin ada aura baru di KPK, oleh karena itu saya bentuk pansel baru. Terdiri dari mereka kalangan akademis, kalangan ASM justru yang tidak pernah tergores namanya, para pengamat politik yang jujur untuk mengatakan bahwa mereka hanya mengamati politik dalam kapasitas oposisi tetapi tidak ada urusan dengan politik. Jadi mesti ada upaya untuk mempertajam kacamata KPK di dalam melihat kasus-kasus korupsi, dan terutama kasus-kasus korupsi yang belakangan ini. Kan begitu banyak orang menuntut supaya keluarga presiden itu diperiksa juga, karena bukan juga, memang harus diperiksa karena tetap banyak kasus yang dilaporkan tapi kemudian didiamkan oleh KPK di masa yang pemerintahan Pak Jokowi. Justru di masa sekarang KPK diminta untuk lakukan sesuatu justru ketika dia ada dalam suasana tidak dikendalikan oleh kekuasaan. Tetapi itu juga mengandalkan kapasitas dari komisioner KPK, kan itu intinya begitu. Jadi saya kira harus ada penelitian baru atau bahkan pemilihan baru. Itu artinya ada kapasitas baru untuk menilai mereka-mereka yang akan duduk di KPK. Jadi batalkan aja kan pansel yang sekarang dengan alasan bahwa KPK itu harus ditumbuhkan kembali di dalam kepentingan publik. Sementara ini KPK adalah peralatan kekuasaan, peralatan presiden Jokowi terutama. Jadi fairness-nya ada di situ. Oke, kita jeda sebentar pemirsa. Mari kita lihat bersama sebuah cuplikan podcast yang melibatkan Tom Lembong, yang saat itu ia menyinggung soal penjilat. Ancaman terbesar bagi negeri kita ini bukan negara lain, ya bukan virus, bukan pandemi, ya, tapi bukan bom nuklir, tapi penjilat. Ya, karena penjilat itu menjerumuskan pimpinan-pimpinan kita, ya, ke arah yang salah. Ya. Sementara kalau misalnya kita jujur dan bicara apa adanya, ya, dan kita memberantas ya budaya menjilat ini, tantangan dan ancaman apapun bisa kita hadapi. Ya, apakah itu pandemi, apakah itu bom nuklir, kita bisa hadapi. Ya, karena kita selalu akan berakar pada kebenaran dan realita, bukan kepada asal bawa senang. Ya. Justru di awal pemerintahan baru Pak Prabowo lah dimungkinkan untuk lakukan semacam radical break, suatu pemutusan radikal dengan pemerintahan sebelumnya, terutama dalam isu korupsi. Tetap akan dilihat oleh publik di dalam banyak hal kekuasaan Presiden Jokowi itu berlebih untuk mengatur kasus-kasus hukum, dan selalu dibenamkan itu dalam isu politik. Jadi Presiden Prabowo justru punya kesempatan bagus di awal, sebut saja 100 hari pemerintahnya, kasus-kasus korupsi yang menyangkut isu atau gosip tentang dinasti money laundering di dalam keluarga Presiden Jokowi itu diselesaikan di awal supaya tidak ada beban ke depan. Bahwa itu mungkin hanya karena kemarahan masyarakat sipil atau kenekatan mahasiswa untuk bikin poster-poster yang menghina presiden, tetapi tetap ada kasus yang belum dibuka oleh KPK, atau laporan tentang Blok Medan, soal potensi money laundering yang dilaporkan oleh Ubed sekarang itu, beberapa kasus yang juga dikumpulkan oleh masyarakat sipil. Kan semua itu beban sejarah kita tuh. Ini bukan sekedar beban Presiden Prabowo, tapi beban peradaban kita, beban peradaban politik kita yang akan mungkin ditanggung oleh presiden berikutnya kalau nggak diselesaikan sekarang tuh. Jadi saya menganggap bahwa potensi-potensi bagus negeri ini untuk memunculkan kembali isu anti korupsi itu bisa dimulai justru oleh presiden baru. Dan Pak Prabowo akan pergi ke luar negeri, itu pasti orang akan bertanya, pers asing akan bertanya bagaimana penyelesaian kasus-kasus yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Kan itu pertanyaan standar dari jurnalis asing di seluruh negeri dunia ketika terjadi perubahan politik. Maka kasus-kasus yang menyangkut human dignity atau martabat manusia dalam soal hak asasi manusia dan korupsi, kan dua-duanya isu tentang martabat manusia, itu korupsi maupun hak asasi manusia adalah common grammar, tata bahasa peradaban bersama dunia. Demikian juga soal lingkungan akan ditanyakan oleh pers asing. Jadi
Pak Prabowo akan pergi kapan minggu depan dan mungkin 2-3 minggu ada di luar negeri, sementara pers asing akan memelototi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Lalu ditanyakan di dalam perjalanan Presiden Prabowo nanti kan. Jadi itu saya kira yang mesti diberi sinyal kuat oleh Pak Prabowo bahwa kasus-kasus itu tidak akan dipetieskan, yang di Kejaksaan maupun yang di KPK. Dan dengan cara itu kita beri aplaus pada penegakan hukum kalau dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya Pak Prabowo melayani, mengadres isu-isu ini.